Salam kepada semua jemaat Tuhan. Hari ini kita masih lagi bersama-sama berkesempatan untuk beribadah walaupun di dalam cara atas talian. Oleh itu mari kita bersama-sama sediakan hati kita untuk ibadah kita pada hari ini. Tuhan beserta kamu. Saya gembira bila mereka berkata kepada saya, "Hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan." Allah itu roh, kemuliaan kepada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Puji Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sekarang mari kita bersama-sama dalam doa untuk kesucian. Ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan. Semua keinginannya diketahui oleh-Mu, dan daripadamu tiada rahsia yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pujian Gloria bersama-sama kita. Kemuliaan pada Allah Bapa di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera kepada umat-Nya di bumi. Tuhan Allah, Raja di sorga, Allah dan Bapa yang Maha Kuasa, kami menyembah Engkau, kami bersyukur kepadamu, kami memuji Engkau sebab kemuliaan-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Bapa, Tuhan Allah, Domba Allah, yang menanggung dosa dunia, kasihannya kami. Engkau yang duduk sebelah kanan Allah Bapa, terimalah doa kami. Tuhan sajalah yang kudus, Engkau sajalah Tuhan, Engkau sajalah yang maha tinggi, Yesus Kristus dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Sekarang jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama di dalam memuji dan menyembah Tuhan. Oleh mari kita muji Tuhan. Haleluya. Mari kita muji Tuhan. Haleluya.
layak disembah, layak dipuji Tuhan. Ini hati kami Tuhan, kami bawa ke hadapan. Firman jadi manusia, Dia di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaanmu. Firman jadi manusia, diam di antara kita, diam di antara kita. Amin. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang
Shalom kepada semua jemaat Tuhan. Bertemu lagi kita di dalam ibadah pada minggu ini. Jadi untuk minggu ini kita akan belajar satu lagi bagian firman Tuhan, yang mana itu akan diambil berasaskan kepada Mika, ya, daripada Mika pasal 5. Jadi kalau kita perhatikan sedikit latar belakang tentang Mika ini adalah Israel pada masa itu ya berada dalam keadaan yang sangat menyedihkan, ya, karena pemimpin-pemimpin bangsa Israel pada waktu itu tidak lagi menjalankan kepemimpinan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, ya. Mereka membenci kebaikan dan sebaliknya mengasihi kejahatan, ya. Malah apa yang lurus mereka bengkokkan, ya, sementara para pemimpin ketua, ya, di bahagian kepimpinan juga lebih suka kepada rasuah, dan pemimpin-pemimpin di bahagian keagamaan pula mereka melaksanakannya karena dibayar, dan banyak keadaan di mana bangsa Israel benar-benar merasa tidak adil. Mereka menderita, dan mereka juga di dalam keadaan krisis yang sangat menyedihkan pada waktu itu. Jadi dengan situasi yang sedemikian, mereka sangat merindukan, ya, satu kepimpinan yang baru, raja yang baru, yang mana sanggup memberikan mereka kedamaian, ya. Mereka telah terlalu lama menderita karena krisis ini, dan ini telah memberikan kesan yang besar baik secara rohani maupun secara sosial dan politik, ya, karena waktu itu mereka di dalam keadaan yang dipimpin oleh orang-orang sedemikian, ya. Jadi tepat seperti yang diinginkan, ya, Nabi Mika telah memberikan mereka satu janji pengharapan, ya, yaitu tentang datangnya seorang raja damai di dalam bab 5 ini, ya. Namun sesuatu yang unik tentang Raja Damai ini adalah jelas sekali bahwa dia yang dijanjikan itu bukan setakat untuk menjadi penghiburan kepada bangsa Israel pada masa itu, tapi juga untuk Israel di masa depan. Persoalannya adalah bagaimana atau siapa Raja Damai yang dimaksudkan ini. Jadi dengan tema pemulihan oleh Raja Damai berdasarkan kepada Mika pasal 5 ayat 2 hingga 5i, kita akan belajar tentang Raja Damai ini. Nah, yang pertama kita mengetahui berdasarkan kepada tulisan Nabi Mika ini adalah Raja Damai ini datang melalui keturunan Daud, dan dia datang dari Bethlehem Efratah. Dalam Mika pasal 5:2i mengatakan, tetapi engkau hai Bethlehem Efratah, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel. Jadi kalau kita perhatikan petikan ini sangat jelas menunjukkan bahwa ia berkaitan dengan Daud, yaitu dia datang melalui keturunan Daud. Karena hal ini juga sudah dijanjikan lama sebelumnya, ya. Kita boleh melihat itu dalam 2 Samuel pasal 7, 12, 13. Juga dalam Mazmur 89, 35, 37. Di mana Allah pernah bersumpah dalam kekudusannya bahwa dia tidak akan berbohong, bahwa Daud akan ada di dalam keturunannya, anak cucunya yang akan memerintah. Taktanya seperti matahari dan bulan
yang ada untuk selama-lamanya. Ya, seperti itu. Jadi selain pada itu kita juga melihat bahwa ada pelbagai kaitan dengan Raja Damai ini kepada Daud atau keturunannya seperti mana ditunjukkan dalam teks ini. Ya, misalnya dari segi tempat kelahiran. Ya, di mana pada waktu itu pusat pemerintahan Yehuda adalah Yerusalem. Dan sejak zaman Daud sampai kepada pembuangan ke Babel, ya, kota ini telah menjadi kebanggaan mereka. Namun di sini kita melihat justru Mika menyinggung tentang Bethlehem Efrata, ya, di daerah Yehuda dan bukannya Yerusalem. Mengapa? Karena Bethlehem adalah daerah asal Daud. Bethlehem di kemudian hari dikenal sebagai kota Daud. Ya, kita boleh melihat itu dalam 1 Samuel. Jadi jelas sekali bahwa Raja Damai ini jelas sekali seperti yang telah dinubuatkan, bukan saja oleh Mika, tapi oleh para nabi sebelumnya, datang daripada keturunan Daud. Selain daripada itu, Raja Damai ini juga datang dari sejak purbakala. Apa pula maksudnya ini? Dalam Mika pasal 5 ayat 2b mengatakan, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Nah, walaupun dengan petikan ini saja mungkin kita dapat gambaran bahwa keturunan ini seolah-olah telah ada sejak semula. Ya, tetapi kalau kita perhatikan, frasa permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala, ya, tidak sepenuhnya harus disamakan dengan kekekalan. Dalam kitab Mika ini, frasa ini merujuk pada suatu masa lampau di dalam waktu. Ya, artinya masih di dalam keadaan yang nyata, ya, tapi itu adalah di masa yang lampau. Ya, bukan sepenuhnya tentang kekekalan. Ya, jadi berdasarkan hal ini, frasa permulaan sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala dalam 5:2b ini, ya, kita boleh melihatnya sebagai rujukan kepada zaman Daud dahulu. Ya, artinya pada zaman Raja Daud dahulu. Ya, Mika sedang memikirkan tentang masa keemasan Israel pada sekitar 3 abad sebelumnya, yang mana ini kelak membayangkan tentang pemulihan kembali yang bakal dibawa oleh Raja Damai yang akan datang. Maksudnya di sini adalah Mika sedang memberitahu bahwa Raja Damai ini pertama-tama adalah datang daripada keturunan Daud, dan apa yang dia bawa nanti adalah zaman keemasan, zaman kegemilangan pada masa Raja Daud. Dan inilah yang akan dialami oleh Raja Damai ini yang akan dibawa oleh Raja Damai ini kepada bangsa Israel. Ya, pada waktu itu dan lebih jauh lagi untuk masa akan datang. Jadi dalam hal ini apa yang kita boleh belajar? Apa yang kita boleh mendapat sesuatu daripada firman Tuhan ini? Ya, jelas sekali bahwa kalau kita bercakap tentang Raja Damai, yang mana hari ini kita tahu itu merujuk kepada Yesus. Ya, pertama dari segi kebenarannya adalah kita tahu Yesus itulah keturunan Daud. Dan kelahiran Yesus itu sendiri, kedatangan Yesus itu sendiri bukanlah sesuatu yang tanpa dirancang. Karena nubuat tentang dia adalah nubuat yang telah banyak kali, dan salah seorang yang menubuatkannya adalah Mika. Dan selain pada itu kita melihat bahwa dari segi Yesus itu sendiri memang dia datang sejak daripada purbakala, karena dia sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Namun bila bercakap mengenai apa yang dia bawa sebagai Raja Damai, Mika di sini coba membawa kita kepada satu pemikiran masa lalu di zaman keemasan Raja Daud. Ya, maksudnya di sini adalah
Raja damai ini yang kita kenal dalam Yesus juga akan membawa ini. Apabila tiba waktunya, baik pada masa kita maupun di dalam kerjanya akan datang. Dia akan memerintah dalam segala kemuliaan. Dia akan berkuasa atas segala-galanya. Dan kita sebagai umatnya akan merasakan kedamaian yang kekal tersebut. Ya, jadi dalam hal ini, ya, kita tidak perlu lagi ragu-ragu atau melihat ini sebagai suatu yang hanya bersifat cerita dongeng, seperti mana anggapan sesetengah orang yang belum percaya. Ya, bagi kita Christmas itu lebih daripada sekadar perayaan yang kita rayakan setiap tahun, karena di dalamnya kita belajar bahwa seorang Raja Damai datang kepada keturunan Daud yang membawa kegemilangan masa Daud, malah lebih daripada itu, untuk kita dan untuk selama-lamanya. Nah, perkara yang kedua mengenai Raja Damai ini adalah dia akan datang melalui satu kelahiran dari seorang perempuan. Ya. Dan kelahirannya ini adalah untuk membawa pemulihan dari aspek kekuasaan, ya, pemulihan kekuasaan. Dalam Mika 5:3e mengatakan, sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Ya, saya ulangi, sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Ya, jadi dalam petikan ini, ya, penguasa atau Raja Damai yang dijanjikan ini adalah seorang yang akan memerintah bagi bangsa Israel. Ya, dan menarik di sini karena sebenarnya Mika ini diutus kepada bangsa Yehuda, yaitu kerajaan di bahagian selatan. Sebab pada waktu Mika ini menjadi nabi, kerajaan Israel telah terbagi dua. Ada kerajaan utara, ya, yang disebut sebagai Israel, sementara yang di kerajaan selatan adalah kerajaan Yehuda. Ya, tapi di sini kita melihat bahwa penguasa ini akan merintah atas Israel. Itu seperti yang disebut dalam 51b tadi, ya. Jadi sedangkan Mika diutus untuk bangsa Yehuda, bukan Israel yang di utara, dia di bagian selatan. Mengapa? Ini berarti bahwa istilah Israel di ayat ini, ya, khususnya dalam ayat 1b tadi, tidak merujuk pada kerajaan utara semata-mata, tapi pada seluruh daerah kekuasaan Daud sebelumnya. Karena pada masa Daud, kerajaan Israel masih satu. Ya, hanya selepas anaknya Salomo, ya, kerajaan Israel berpecah. Ya, jadi maksudnya di sini Mika sedang bercakap mengenai satu pemulihan kekuasaan, yang mana di sini kita melihat kerajaan Israel akan sekali lagi dipersatukan. Ya. Jadi pada waktu kita tidak tahu secara pasti bagaimana bangsa Yehuda, ya, memahami janji yang diutarakan oleh Mika ini. Karena seperti yang saya katakan, mereka pada waktu itu terbagi dua. Tapi Mika menyebut tentang Israel. Ya, macam mana? Dia nabi bagi Yehuda, tapi dia bercakap tentang Israel. Ya. Dan dalam hal ini mungkin pada awalnya mereka tidak pasti langsung mengaitkan janji ini dengan Sang Mesias yang akan datang. Ya. Melainkan jika mereka dapat menghubungkan seorang perempuan yang akan melahirkan. Ya, perkataan seorang perempuan yang akan melahirkan di sini sangat penting, karena 30 tahun sebelumnya ayat ini dalam Yesaya 7:14 sudah diucapkan oleh Yesaya
di mana saya mengatakan bahwa akan lahir seorang anak yang menjadi simbol kehadiran Allah di tengah umatnya. Ya, jadi kalau bangsa Yahuda, ya kerajaan Yahuda dapat menghubungkan perkataan Mika ini dengan perkataan Yesaya, maka mereka boleh mengerti apabila Mika mengatakan, sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Ya, karena itu berarti Raja Damai ini adalah seorang yang akan dilahirkan oleh seorang perempuan. Artinya dia ini akan menjadi manusia dan dia akan memerintah Israel. Tapi dalam konteks ini Israel tidak lagi dimaksudkan hanya kepada kerajaan utara, tetapi adalah kerajaan yang mana pernah diperintah oleh Daud, yaitu sebagai satu negara Israel pada waktu itu. Ya, sebagai satu negara Israel pada waktu itu. Jadi maksudnya kalau mereka mengerti sebenarnya akan ada satu pemulihan kekuasaan kembali kepada mereka. Ya. Dan ini adalah datang melalui seorang yang akan dilahirkan daripada keturunan Daud juga. Dia yang akan memulihkan kembali kekuasaan Israel. Jadi kalau kita melihat ini dalam konteks bukan saja pada mereka pada waktu itu, tapi konteks kita hari ini, ya, kita tahu bahwa suka atau tidak, pada waktu itu orang Israel perlu melihat jauh ke depan tentang janji-janji ini dan melampaui raja-raja yang sudah ada. Karena kekuasaan dari sang penguasa yang dijanjikan di sini bukan hanya mengenai satu kerajaan, sama ada di utara atau selatan, tetapi satu kerajaan Israel yang bersatu dan malah kepada seluruh bumi. Bukan hanya itu, kekuasaannya akan diwarnai dengan kekuatan, keluhuran, kedamaian. Ya, ini karena pada waktu itu tiada siapa raja Israel atau Yehuda yang dapat menggenapi janji tersebut. Bahkan dua kerajaan ini pada akhirnya dikalahkan oleh musuh-musuh mereka. Jadi umat Allah tidak lagi memiliki umat Israel pada waktu itu. Jadi jangan kata Raja Damai ini merujuk kepada raja-raja yang sedia ada, karena tidak ada yang boleh melakukan itu seperti mana yang mereka mungkin fahami pada waktu itu. Karena jelas Mika bercakap tentang seorang yang mana akan dapat memulihkan kekuasaan mereka, dan kekuasaan ini bukan hanya menyatukan kembali Israel, tapi juga seluruh umat percaya termasuk kita pada hari ini. Nah, bukan saja pemulihan kekuasaan yang akan dibawa oleh Raja Damai yang dilahirkan daripada seorang perempuan ini, tapi juga pemulihan bangsa. Dalam Mika pasal 5:3b mengatakan, lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini, pemulihan yang dijanjikan ini juga tidak hanya meliputi bangsa Yehuda, kerajaan selatan, tapi juga mencakup bangsa Israel. Sebagaimana dia katakan, selalu selebihnya saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Artinya dua kerajaan yang terpisah sekarang ini akan disatukan kembali. Namun siapakah Raja Israel yang berkuasa atas dua negara ini? Antara Daud dan Salomo, kalau merujuk kepada zaman Raja Daud, ya, jelas sekali bahwa ayat ini mengarah kepada Daud. Namun seperti yang sudah kita ketahui, akhirnya kerajaan Daud ini juga hancur. Lalu pemulihan Israel dari kerajaan keturunan Daud yang mana? Yang dimaksudkan oleh Mika di sini.
Dan kalau kita melihat kerajaan Daud juga hancur, apakah janji pemulihan Israel ini telah gagal atau terbengkalai? Nah, sama sekali tidak. Mengapa? Sebab janji ilahi melalui Mika memang dimaksudkan untuk sebuah masa yang jauh di depan. Bukan hanya berhenti pada masa kerajaan Daud atau pada masa Mika. Karena kalau kita perhatikan melalui berbagai kemelut politik dan keamanan bangsa Yahudi yang didorong untuk memahami teks ini, mereka seharusnya tahu bahwa ini adalah satu nubuat mengenai seorang mesianik atau Mesias, ya, di mana Tuhan akan mengutus seorang raja dari keturunan Daud yang mana akan mengembalikan kejayaan Israel seperti dahulu kala, ya. Dan seperti mana dinyatakan dalam tadi, kedatangan ini adalah mulai kelahiran seorang perempuan. Dan kita tahu untuk kita hari ini itu adalah Yesus Kristus sendiri. Jadi ini juga dari satu sisi memberi kita pemberitahuan, pemahaman mengapa Yesus harus lahir sebagai manusia. Karena memang pertama-tama sekali bukan saja rancangan penyelamatannya memerlukan dia menjadi seorang manusia, tapi memang dia telah dinubuatkan dia akan datang melalui sebuah kelahiran. Ya. Jadi artinya di sini Mika bercakap tentang seorang penguasa Mesias yang datang daripada keturunan Daud, yang mana dia inilah yang akan menjadi raja damai yang memulihkan segala kerusakan, bukan saja dalam konteks masa itu, tapi lebih kepada konteks kepada kita hari ini. Malangnya kadang-kadang, ya, hari ini apabila kita memberitakan tentang Yesus, ya, masih ramai orang yang tidak menerimanya. Malah pada zaman Yesus sekalipun, apabila dia datang di tengah-tengah mereka, memberitahu bahwa dia adalah penggenapan janji Allah, mereka memilih untuk menantikan seorang Mesias lagi, yang lebih kepada seseorang yang membawa maksud politik, kekuasaan politik kepada mereka. Mereka mau seorang yang Mesias yang boleh meruntuhkan belenggu penjajahan Roma pada zaman Yesus. Mereka tidak sadar bahwa Mesias sudah datang, dan malah Kristus sudah mematahkan belenggu terberat manusia, yaitu dosa. Mereka tidak tahu bahwa Kristus sudah mengalahkan musuh terkuat manusia, yaitu maut. Namun kita bersyukur karena Raja Damai yaitu Yesus. Untuk kita hari ini, kita tahu mengapa kita sebut dia sebagai Raja Damai. Karena dia telah mengalahkan pertama-tama sekali beban terberat yaitu dosa, dan musuh terkuat yaitu maut. Jadi artinya dari sinilah datang damai sejahtera yang kita terima daripada Tuhan. Karena yang terberat dan yang terkuat, yang menjadi rintangan, tentangan kepada kita, telah dikalahkan oleh Yesus Kristus, Sang Raja Damai. Dan yang ketiga, pemulihan oleh Raja Damai ini juga digambarkan melalui penggembalaan Sang Penguasa. Nah, kita masih dalam konteks Mika, ya. Bagaimana pemulihan ini melalui penggembalaan Sang Penguasa dengan kekuatan dan kemegahan nama Tuhan. Dalam Mika pasal 5 ayat 4 mengatakan, maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi. Jadi kita memperhatikan di sini bahwa Raja Damai yang memulihkan ini juga dianggap sebagai penggembalaan, seorang gembala yang berkuasa.
Mika sepertinya sengaja tidak menyebut istilah raja di sini, sebaliknya menyebut penguasa. Nah, mengapa? Karena pada masa itu istilah ini sangat populer, khususnya pada masa awal pemerintahan Daud. Ya, pemerintahannya disamahkan dengan penggembalaan. Ya, pada masa itu. Walaupun raja-raja lain juga digambarkan sebagai gembala umat, tetapi gambaran yang paling melekat, gambaran ini ya paling melekat kepada pribadi Daud sendiri. Mungkin ini karena sebelum dia menjadi raja, dia adalah seorang gembala domba. Dan karena itu dia selalu disebut sebagai penggembala yang berkuasa. Ya. Di sini kita melihat bahwa mengapa penggembala yang berkuasa ini memiliki karismanya tersendiri. Karena dia akan menggembala umatnya dengan kekuatan dan kemegahan nama Tuhan Allahnya. Dia tidak memerintah menggembala dengan kuasanya sendiri dan kekuatan atau kemampuannya sendiri. Sehingga kerajaannya akan tinggal tetap dan sampai ke ujung bumi. Perhatikan, tinggal tetap dan sampai ke ujung bumi jelas tidak dapat dicapai oleh siapapun berdasarkan sejarah. Tidak ada. Ada Alexander the Great lah, empire itulah, empire inilah, penakluk agung itulah, penakluk agung inilah, ya. Tetapi mereka tidak pernah menguasai. Dan kekuasaan mereka pertama tidak tinggal tetap. Kedua, penguasaan mereka tidak sampai kepada seluruh bumi. Tidak ada dalam sejarah. Jadi di sini kita mengerti bahwa Mika bukan sekadar bernubuat tentang seorang yang akan menjadi raja dunia yang terbatas. Tapi lebih dari itu, raja damai ini adalah bersifat universal dan untuk selamanya. Siapa lagi kalau bukan Yesus? Dialah Yesus dari keturunan Daud yang kita sembah dan percaya sebagai sumber keselamatan kita. Tiada lain lagi. Ya, dialah Raja Damai itu, yaitu yang kita kenal dalam Kristus. Selain pada itu, dia juga akan menggembala sebagai penguasa dengan membawa damai sejahtera. Dalam Mika pasal 5 ayat 5i, dan dia menjadi damai sejahtera. Jadi sekali lagi, raja yang dinubuatkan ini akan menjadi raja damai yang membawa damai di tengah-tengah manusia, yang mana penuh dengan ketidakbenaran, keegoan, pertentangan, ketidakadilan, ketakutan, serta kekhawatiran. Ya, siapa yang datang kepadanya akan merasakan damai. Hari ini, janji ini digenapi di dalam Natal atau Christmas, di mana Natal membawa damai kepada manusia. Artinya, melalui peristiwa Natal ini, kehendak Allah diwujudkan di tengah-tengah bumi ini. Allah telah datang melalui anaknya, yaitu Yesus Kristus, ke dunia ini untuk memimpin dengan benar, adil, dan penuh kasih. Kepemimpinan Yesus sendiri menjadi teladan bagi pemimpin-pemimpin Kristen sepatutnya lah, ya, agar turut membawa keadilan dan kebenaran, agar melalui kepimpinan kekristenan ini akan membawa damai juga kepada orang lain. Karena kita sebagai orang Kristen sepatutnya menjadi garam dan terang di tengah masyarakat. Dan damai itu dapat dirasakan oleh semua orang. Allah menginginkan supaya damai ini ada di mana-mana. Karena melalui hidup damai, kemuliaan Allah nyata di tengah-tengah kita. Ya. Apatah lagi dalam konteks kita hari ini, orang sangat memerlukan ketenangan, kedamaian. Ya, karena pandemik dan juga
masalah yang bersifat pribadi, keluarga, dalam pekerjaan dan apa saja. Dunia stres, dunia tertekan. Dan mereka memerlukan satu pribadi atau satu sumber yang memberikan mereka damai. Natal bercakap tentang perdamaian. Perdamaian ini karena akar kepada segala kejahatan, kebimbangan, kekhawatiran telah dikalahkan oleh Yesus. Dan karena itulah sekarang kita boleh mendapatkan damai hanya di dalam Yesus Kristus, karena Dia telah memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Dan pemulihan inilah jembatan kepada kedamaian yang kita nantikan, yang kita sangat perlukan dalam hidup kita selama ini maupun di masa akan datang. Jadi sebagai kesimpulan, firman Tuhan hari ini memberikan pengharapan yang teguh bagi kita. Ya, apapun keadaan kita sekarang ini, ya, kita harus percaya bahwa ada harapan di dalam Tuhan. Tidak penting berapa kecil kekuatan yang masih ada, yang masih tinggal. Tuhan boleh bermula dari sana. Bethlehem misalnya bukanlah kota yang besar, tapi Allah dapat memulai pemulihan dari sana. Mika sendiri juga berasal dari daerah kecil, Moreset di daerah Gad. Tetapi Tuhan telah menggunakan dia untuk menghiburkan umatnya. Dan penghiburannya itu bukan hanya pada masa itu, zaman Mika, tapi sampai kepada kita hari ini. Dan Daud pula juga bukan siapa-siapa. Dia hanya seorang gembala pada waktu itu. Namun Tuhan telah memakai dia untuk membawa bangsa Israel pada kejayaan. Jadi sesungguhnya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan sebenarnya. Ya. Jadi biarlah di saat-saat penantian Natal ini, Christmas ini, yaitu sepanjang minggu-minggu Adventus ini, ya, pengharapan kita kembali disegarkan dan penantian kita dikuatkan. Dan damai sejahtera Tuhan akan memenuhi kita, apatah lagi dalam musim pandemik ini. Kita berdoa kiranya kedatangan Yesus Kristus di dalam hidup ini, baik untuk kedatangan yang pertama maupun untuk kedatangan yang kedua kali nanti, memberikan pengharapan dan damai sejahtera kepada kita semua. Kiranya Raja Damai akan memulihkan segala kerusakan, kekhawatiran, kebimbangan dalam hidup kita dengan menerima dia, menyambut dia dengan hati yang terbuka, karena dari dialah kedamaian yang kita nantikan. Semoga Tuhan berkati. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan sekali lagi untuk firman-Mu, dan kami terus berdoa kiranya Raja, yaitu Kristus yang adalah Raja Damai, akan memberi kami damai sejahtera. Karena saat ini kami dan malah seluruh dunia memerlukan kedamaian, memerlukan Engkau sebagai sumber kedamaian mereka untuk melalui hari-hari yang penuh dengan cabaran, hari-hari yang penuh dengan kekhawatiran, kebimbangan, ketakutan dan sebagainya. Terima kasih Tuhan, karena Christmas, karena Natal mengingatkan kami tentang Engkau sebagai Raja, sumber kedamaian kami. Kiranya damai sejahtera Tuhan akan terus tinggal tetap di dalam hati dan hidup kami masing-masing dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, sebagai respon kita daripada firman Tuhan yang sudah kita dengar tadi, marilah kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita bersama-sama. Allah yang penuh belas kasihan, Bapa kami di sorga, pencipta kami dan hakim kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap semua manusia, baik dalam pikiran, perkataan dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan dan kesalahan yang disengajakan. Kami sekarang bertobat yang benar-benar menyesal sebab kesalahan kami,
Bapa, ampunilah kami demi anak-Mu, Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Kuatlah kami supaya dapat mengasihi dan mentaati-Mu dalam kehidupan yang baru melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kamu, membebaskan kamu daripada segala dosamu melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Dia meneguhkan dan menguatkan kamu untuk pelayanannya dan kuasa Roh Kudus dan melihara kamu dalam kehidupan yang kekal. Amin. Sekarang karena kita telah diperdamaikan adalah sebab iman, kita mengalami kesejahteraan dengan Allah dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan kita. Oleh demikian, kita mesti berdamai dengan sesama lain di dalam tubuh Kristus. Damai sejahtera Tuhan selalu beserta dengan kamu. Amin. Sekarang tiba masanya untuk kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Jadi berilah, karena Tuhan terlebih dahulu telah memberikan yang terbaik untuk kita. Segenap jiwaku. Sekarang kita masuk dalam perjamuan kudus. Kita masuk dalam doa pengudusan. Semua kemuliaan kepadamu Bapa kami di surga, sebab di dalam kemurahan-Mu Engkau menyerahkan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, untuk disiksa dan mati di atas kayu salib untuk penebusan kami. Di situ Dia telah membuat perdamaian yang penuh untuk dosa-dosa kita seisi dunia dan persembahkan dirinya sendiri sebagai korban satu kali sahaja untuk segala dosa kita. Dia telah menentukan dan di dalam Injilnya merintahkan kita untuk melanjutkan perjamuan ini sebagai peringatan abadi akan kematiannya yang sangat tinggi nilainya sampai Dia datang kembali. Dengarlah kami yang minta dengan rendah hati, ya Bapa yang berkasihan, dan kurniakanlah supaya melalui kuasa Roh Kudus kami yang menerima karunia-karunia ini, roti dan air anggur, menurut peraturan anak-Mu Yesus Kristus penyelamat kami, sebagai peringatan akan sejarah dan kematiannya, akan mendapat bahagian dalam tubuh dan darahnya yang sangat berharga itu. Pada malam Tuhan sedih hati Dia mengambil roti, mengucap syukur, lalu memecah-mecahkan roti itu dan bagikannya kepada murid-muridnya sambil berkata, "Ambil dan makan. Inilah tubuh aku yang diberikan untuk kamu. Boleh demikian sebagai peringatan akan aku." Begitu juga setelah habis makan, Dia mengambil cawan serta mengucap syukur, lalu memberikannya kepada murid-muridnya serta berkata, "Minumlah ini kamu semua, ini adalah darah aku dan perjanjian baru, yang dicurahkan bagi kamu dan bagi semua orang untuk pengampunan dosa. Boleh demikian setiap kali kamu melakukannya sebagai peringatan akan aku." Amin. Bersama kita berseru, Kristus telah mati, Kristus telah bangkit, Kristus akan datang lagi. Kita memecahkan roti ini untuk mendapat bahagian dalam tubuh Kristus. Berbahagialah mereka yang dijemput ke perjamuan domba. Kurnia Allah adalah untuk jemaah Allah. Dekatilah dengan iman dan dengan rendah hati. Terimalah roti dan air anggur ini sebagai peringatan baptisma untuk kamu, serta menerima di dalam hatimu dengan iman dan ucapan syukur. Amin.
Sekarang bolehlah elemen perjamuan kudus dibagi oleh pemimpin atau ketua keluarga kepada anggota masing-masing. Marilah kita bersama-sama berdoa sebagaimana yang diajar oleh penyelamat kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Doa syukur bersama. Allah kekal Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah menerima kami sebagai anggota-anggota hidup anak-Mu, Yesus Kristus, penyelamat kami. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah memberikan kami makanan rohani di dalam sakramen tubuh dan darah-Nya. Sekarang, utuskanlah kami ke dalam dunia dengan damai, dan kurniakanlah kami kekuatan dan keteguhan hati untuk mengasihi dan melayani Engkau dengan sukacita dan hati yang ikhlas. Amin. Terima berkat daripada Tuhan. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, melahirkan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya, Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah berkuasa, Bapa, Anak dan Roh Kudus, beserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu, sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Sekarang mari kita sama-sama berdiri dan kita menaikkan lagu kesyukuran kita kepada Tuhan. Halo, mari kita memuji Tuhan. Haleluya. Banggakan Kau Tuhan, kasihkan Kau Tuhan, Kau Raja. Haleluya, mari kita memuji Tuhan.